Bapak Ibu yang saya hormati di kegiatan ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selalu itu doa yang saya panjatkan ya, karena kita sedang dalam keadaan seperti ini gitu. Mudah-mudahan kita juga diberi ketabahan, diberi kekuatan lahir dan batin ya, untuk menghadapi semua apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempersilahkan narasumber kita Pak FN Halim MPDT ya, yang akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila yang sepertinya kelihatannya baru gitu di kurikulum kita di SMKPK ini, tetapi sebetulnya ada hal-hal yang memang sudah kita jalankan, sudah kita terapkan, hanya mungkin pengemasannya yang harus diperbaharui. Untuk itu, untuk lebih kita memahami lagi apakah itu profil pelajar Pancasila, mari kita dengarkan penjelasan dari yang terhormat narasumber kita Pak FN Halim. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri selaku moderator di kegiatan kita di siang hari ini. Bapak Ibu peserta, berikutnya kami akan mencoba menyampaikan presentasi kami yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila tidak lepas dari filosofi pendidikan Indonesia yang diawali dari cita-cita luhur para pendiri bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana dibunyikan di situ nilai-nilai luhur kearifan lokal Indonesia dan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara lahirlah visi pendidikan yang merupakan interpretasi dari semua nilai-nilai luhur tersebut. Visi yang menyatakan tujuan pendidikan Indonesia dan profil pelajar yang dicita-citakan yaitu profil pelajar Pancasila. Sementara visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sehingga dari situ timbul profil pelajar Pancasila. Di mana di situ dibunyikan, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 4 di sini. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang diinginkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, pernyataan ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad 21. Nah, di abad 21 kita mengenal istilahnya 4C. Nah, di situ barangkali yang jadi satu patokan di profil pelajar Pancasila itu sendiri. Terus yang keempat, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadi ada 4 profil Pancasila. Selanjutnya, dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari situasi dan kondisi saat sekarang, sudah sangat banyak kita melihat nilai-nilai Pancasila itu yang sudah hilang di tengah-tengah masyarakat. Seperti contoh, gotong royong itu sebagian kecil masih melaksanakan, tapi sebagian besar itu sudah mulai tidak melaksanakan. Terus nasionalisme juga semakin berkurang. Persaudaraan, apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada, bisa jadi dengan tetangga kita tidak tahu karena perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan hidup. Ya, salah satu contoh barangkali kalau kita lihat di lingkungan sekolah contoh. Dengan adanya teknologi handphone, ya rata-rata siswa kita tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Terus yang keempat, kearifan lokal bangsa Indonesia. Itu juga sudah mulai hilang. Terus yang berikutnya lagi, Pancasila tidak lagi jadikan penguat, tapi sudah merupakan bingkainya saja. Terus berikutnya, Pancasila hanya dijadikan bahan seremonial di saat pelaksanaan upacara di hari-hari besar. Terus berikutnya lagi, Pancasila hanya sebagai jargon dan slogan. Nah, itu semua sudah hilang, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi inilah yang menjadi cikal bakal mengapa profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan di sekolah mulai dari tahun pelajaran 2021-2022 ini. Terus selanjutnya lagi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020. Terus berikutnya lagi, dari 6 tadi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, di situ ada elemen kunci. Akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, kami akan jelaskan satu persatu secara global saja, seperti ini. Untuk akhlak beragama, mengenai sifat-sifat Tuhan, dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih sayang. Akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri itu penting. Dilakukan bersamaan dengan menjaga diri dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak pada manusia mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan. Yang keempat, akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitar, sehingga kita tidak melakukan kerusakan alam, lingkungan, sehingga seluruh makhluk hidup di saat ini maupun generasi mendatang bisa menikmatinya. Terus yang kelima, akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, hal-hal inilah yang menjadi elemen kunci dari profil pelajar Pancasila untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Elemen kuncinya di sini adalah mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi intelektual dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Terus selanjutnya Bapak Ibu, mengenal dan menghargai budaya di sini maksudnya mengenali, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai macam kelompok perilaku, cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas diri dan menganalisis bagaimana anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional maupun global. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural,
dalam berinteraksi dengan sesama, memahami, memperhatikan, menerima, menghargai keunikan masing-masing budaya, maksudnya di sini sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun rasa empati terhadap sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran kebinekaan agar terhindar dari prasangka stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga terdapatnya perbedaan budaya agar menciptakan kehidupan yang lebih harmonis antar sesama. Dan kemudian secara aktif, partisipatif, masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya Bapak Ibu, mandiri. Kata kunci untuk mandiri atau elemen kunci adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua, regulasi diri. Elemen kuncinya, kesadaran akan diri sendiri, akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya, dan dihadapi dimulai dari memahami emosi diri, dan kelebihan serta keterbatasan dirinya. Sehingga mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi. Regulasi diri, yang kedua, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu, bernalar kritis. Elemen kuncinya di sini adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang keempat, merefleksi pemikiran dalam proses berpikir. Yang kelima, mengambil keputusan. Terus ini elemen kuncinya Bapak Ibu, bahwasanya memperoleh dan memproses informasi dan gagasan tersebut, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalar sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi gagasan dan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses pemikiran tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Keempat, mengambil keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data pendukung. Terus berikutnya Bapak Ibu, kreatif. Elemen kuncinya di sini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, elemen kuncinya di sini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal itu, menghasilkan gagasan yang berbentuk dari yang paling sederhana
seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya. Guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sini menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaan pada suatu emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi itulah profil pelajar Pancasila. Terus berikutnya lagi, bagaimana kita mau menerapkannya di sekolah? Nah, di sini kita, yang pertama itu kita melalui pembiasaan. Ya, yang kedua, pembinaan kesiswaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, manajemen sekolah. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dilakukan dengan 4 cara itu tadi. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip manajemen dalam pengembangan pelajar Pancasila, ini yang berhubungan dengan manajemen sekolah. Yang pertama itu adalah kejelasan tugas dan pertanggungjawabannya. Pembagian kerja berdasarkan kompetensinya. Kesatuan arah kebijakan, teratur, disiplin, adil, inisiatif, semangat kebersamaan, sinergi, dan ikhlas. Nah, untuk itu bisa barangkali di sini untuk penerapan upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila itu adalah di sini ada profil, ada pembiasaan, pembinaan siswa, PBM, dan manajemen. Nah, seperti religius, untuk pembiasaannya di sekolah barangkali kita bisa menerapkan sini baca Al-Quran di pagi hari, zikir, sholat duha, sholat jamaah, praktek ibadah. Itu melalui pembiasaan. Terus untuk pembinaan siswanya bagaimana? Program bina siswa barangkali di sini bisa kita terapkan tahajud call, mabit, sholat jamaah, program Jumat mulia. Itu untuk pembinaan siswa. Terus yang PBM-nya seperti apa? Ya mungkin di saat sekarang mungkin ada di beberapa sekolah yang sudah mulai menghilangkan atau melupakan atau meniadakan doa sebelum dan sesudah belajar. Atau dalam bentuk satu surat sebelum belajar. Ya. Nah, untuk manajemen tercantum dalam program. Terus untuk kebinekaan global, ya mungkin di sini kalau tadi kita mengikuti bintek atau bimbingannya ada situ lagu-lagu tebak-tebak lagu kebangsaan ya. Nah untuk pembiasaan di sini barangkali menyanyikan lagu wajib, lagu daerah mengenai masakan khas daerah, tarian-tarian daerah juga, menguasai bahasa asing dan bahasa daerah. Karena walau bagaimanapun sudah banyak generasi kita saat sekarang yang sudah tidak bisa lagi berbahasa daerahnya sendiri. Ya. Apalagi berbahasa asing itu sudah satu hal yang kadang-kadang dari sekolah kita menerima juga. Jangankan bahasa Inggris Pak, untuk bahasa Indonesia juga kami udah susah. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya lagi saya percepat saja Bapak Ibu. Pembinaan siswa mungkin piket kelas, kerja kelompok, Jumat bersih, Jumat peduli, impak bencana misalnya mengumpulkan wakaf,
apakah plus maksudnya ini, dan lain-lain. Terus selanjutnya PPM, kerja kelompok, kolaborasi learning. Ya, kadang-kadang kolaborasi ini kalau dibebaskan saja barangkali dampaknya juga negatif ini. Kerjasama ujung-ujungnya. Dia memang kerjasama tapi untuk hal yang tidak baik. Terus dalam manajemennya implementasi budaya. Yang keempat, mandiri, bertanggung jawab terhadap barang pribadi. Ya, ibadah tanpa disuruh, tekun, percaya diri, bisa membuat tugas mandiri. Itu kebiasaan yang akan diterapkan di sekolah. Terus untuk pembinaan siswanya adalah berupa program pelaksanaan ibadah harian, pemahaman konsep diri, dalam arti kata kalau pemahaman konsep diri lah teratur dalam kegiatan sehari-hari. Terus bagaimana kita menerapkannya dalam PBM? Mengerjakan tugas secara individu, berani tampil di depan kelas. Nah, ini kelemahan anak SMK ini. Kalau disuruh tampil tuh rata-rata mereka pasti nunjuk-nunjuk temannya. Nah, hal seperti ini harus kita lakukan pembiasaan dalam pelaksanaan pembelajaran. Terus untuk manajemen ini adalah termasuk implementasi budaya. Terus selanjutnya lagi Bapak Ibu, bernalar kritis, di bagian pertanyaan yang menantang, mengajak diskusi dan eksperimen. Itu untuk pembiasaan. Untuk pembinaan siswanya adalah kelompok ilmiah remaja, program literasi dan numerasi. Terus untuk PBM-nya adalah pembelajaran HOTS, scientific, pembelajaran proyek dan inquiry dan lain-lain. Terus untuk kreatif, berlatih mencari inspirasi atau ide, mendiskusikan ide, latihan otak kanan. Terus untuk pembinaan siswanya di sini adalah mading sekolah, kelompok ilmiah remaja, dan klub-klub peminatan. Terus bagaimana kita menerapkan, mewujudkannya di dalam PBM adalah pembelajaran proyek. Itu barangkali Bapak Ibu presentasi kami yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Cukup panjang memang, sehingga mungkin waktunya ada setengah kasih. Itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.